APSI atau APSI itu adalah satu di antara 24 perkumpulan atau asosiasi pengembang ataupun developer. Salah satunya adalah APSI gitu kan. Jadi kami sudah terdaftar di Kementerian PUPR gitu kan ya. Dan PPSD ini adalah pintu masuk untuk menjadi anggota APSI. Jadi setiap developer yang ingin menjadi anggota APSI wajib mengikuti yang namanya PPSD ini. Gitu. Nah, adapun terkait dengan pergantian kepemimpinan ini, memang terus terang aja ini membawa cahaya baru ya buat kita ya, membawa semangat baru, karena kalau dulu kan Pak Presiden kita yang lalu Pak Jokowi mencanangkan program namanya 1 juta rumah. Nah itu dilipat tigakan oleh Pak Prabowo menjadi 3 juta rumah. Tentunya yang paling banyak berkiprah tentunya adalah para pengembang atau penyedia dari rumah itu sendiri gitu. Jadi kita bersemangat dan kita terus terang aja ya harus mempersiapkan diri. Makanya dalam Mukernas ini pun kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong era tersebut, Pak. Mudah-mudahan Pak Prabowo dimudahkan untuk melaksanakan program 3 juta rumah itu, karena 3 juta rumah itu memang kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat Islam pada umumnya gitu kan ya. Dan kami sebagai penyedia properti itu juga ada peluang bisnis di situnya, Pak. Pak, terkait penyampaian juga Pak yang sedang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo nih Pak, sebetulnya seperti peluang bisnis 3 juta rumah yang sekarang digenjot dan juga sering dibicarakan oleh Pak Marwarar Sirait juga selaku Menteri Perumahan Rakyat. Nah, kira-kira peranan apa yang ingin diambil Pak? Apakah murni hanya pengembang properti atau memang juga sebagai penyedia rumah juga? Kan ada beberapa type rumah yang dibicarakan sebagai target 3 juta rumah ini Pak. Ya gini Pak, properti itu salah satu bidang usaha yang mengangkat tidak kurang dari 187 sektor lainnya, Pak. Setidaknya itu bisa lebih. Artinya dengan marak aja, dengan berkembangnya properti, gitu kan ya, akan mengangkat macam-macam, Pak. Akan mengangkat sektor UMKM katakanlah, ya, akan mengangkat daya beli masyarakat, gitu ya. Semua akan terangkat dengan properti. Karena properti itu kan katakanlah rumah aja dari komponen yang bermacam-macam gitu Pak ya. Semuanya itu akan punya peluang. Yang produsen genteng akan beli lagi, produsen bata, produsen apa segala macam itu. Sampai tenaga kerja pun diuntungkan dengan ininya bangkitnya properti. Kan kita lihat kemarin ini dengan menurunnya daya beli masyarakat terutama di kalangan menengah tentunya akan menekan penjualan properti. Ketika penjualan properti itu tertekan, ya UMKM pun ikut tertekan Pak. Bukan cuma UMKM, bahkan pabrik-pabrik yang juga banyak yang kesusahan gitu. Dari segi pembiayaannya Pak, Bank Syariah menurut Bapak untuk sampai saat ini mereka mendukung program ini nggak? Iya pastinya Pak, pastinya. Kami bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Tapi memang yang punya power dalam ini adalah perbankan syariah. Gitu. Oke Pak, pertanyaan pamungkasnya, harapan dari Mukernas APSI dan juga PPSD ini apa sih Pak ke depan, terutama untuk mengerjakan program-program dari APSI itu sendiri? Ya, kita berharap banyak terus terang aja dengan program pemerintahan yang baru ini ya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan diri untuk menyongsong era itu dan ikut berkontribusi semaksimal mungkin. Tentunya kami tidak bisa sendiri ya Pak ya. Kami juga perlu didukung oleh stakeholder itu. Dan kami punya harapan besar juga terhadap kementerian yang sekarang jadi khusus Pak. Kalau dulu kan jadi satu ya, PU dan PR, sekarang enggak. Untuk perumahan itu ada menterinya sendiri, ada dilengkapi dengan wamen-wamennya juga. Yang mudah-mudahan kami bisa ikut berkontribusi maksimal mungkin Pak. Siap. Untuk itu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.